hadapan hadirat-Mu Bapa, kami datang dengan kerinduan. Haleluya. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu
Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Haleluya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Bapa. Haleluya. Engkau segala-galanya bagi kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah semua orang yang percaya dan mengasihi Tuhan bersyukurlah kepada-Nya. Haleluya. 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 Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama nyanyikan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
seperti Engkau. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Berharap semua dalam keadaan yang baik-baik karena penyertaan Tuhan senantiasa ada buat setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan mengambil tema siapa sumber sukacita kita. Saudara, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita pernah mengalami rasanya kehilangan sukacita. Rasanya hidup ini menjadi sangat berat. Mungkin ada sebagian yang merasakan seperti pahit rasanya, seperti kehilangan tenaga, seperti tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Bahkan mungkin ada di antara kita pernah mengalami rasanya seperti sukacitanya hilang seketika dan kemudian tergantikan dengan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan hal-hal yang buruk kemudian mengambil alih sukacita yang tadinya kita setiap hari diberikan Tuhan sukacita sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, dan hari ini saya ingin bagikan bahwa siapa yang menjadi sumber sukacita kita. Saudara, suatu waktu saya berpikir, apa yang membuat kita bisa bersyukur, kita bisa tersenyum, kita bisa bersukacita itu kan bukan hanya orang lucu-lucu atau ketawa. Kalau hanya sebatas itu ya kita bisa tinggal undang pelawak saja. Kemudian orang bisa ketawa, oh itu artinya sukacita. Sukacita itu bukan hanya karena hal ada yang lucu atau kita nonton di media sosial banyak kan ya, kayak video-video yang ngakak, video-video humor gitu kan, yang bikin orang ketawa, yang bikin orang kemudian bisa sukacita sampai ngakaknya. Kadang orang ketawa keguling-guling dengan hal-hal yang humoris yang mungkin kita nonton lewat TV ataupun disampaikan teman ataupun kita ketemu teman yang lucu, saudara. Tapi itu bukan berarti sukacita yang dimaksud. Sukacita itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia beri damai sejahtera, dia beri sukacita, dia beri rahmatnya yang kemudian turun dalam hidup kita, menguasai hati dan pikiran perasaan kita, mengendalikan semuanya, dan kemudian kita berjalan bersama dengan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan ada selalu sukacita, the joy of the Lord dikatakan ya. Jadi sesuatu yang memang tidak bisa dibendung oleh apapun. Contohnya, ada orang yang dia sedang mengalami masalah yang besar, tetapi dia bisa bersuka cita. Saudara, kalau begitu ditanya masalahnya itu besar-besarnya luar biasa, tapi kenapa begitu kita ketemu orangnya seperti tidak pernah mengalami masalah itu, atau seperti tidak sedang mengalami badai yang besar? Kenapa, saudara? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Itu yang mungkin saya akan bagikan, saudara. Apa dan siapa sumber sukacita kita? Saudara, jadi contohnya misalnya kita bersukacita karena apa, saudara? Mungkin saudara naik gaji, saudara dipromosi, saudara bersukacita dong. Itu semangat luar biasa. Mungkin ada yang sambil nangis tapi sambil teriak gitu kan kepada Tuhan, Tuhan kok luar biasa. Dan sepanjang hari itu menjadi hari yang luar biasa. Karena apa? Gaji naik atau promosi tiba-tiba, saudara rasa senangnya luar biasa, saudara. Kemudian apalagi sumber sukacita kita yang biasanya, saudara, kemudian saudara tiba-tiba dapat proyek tiba-tiba atau kena ketimpaan bonus yang luar biasa yang tidak Anda pikirkan, atau tiba-tiba ada berkat yang di luar yang ekspektasi, dan itu bukan berkat kecil tapi berkat besar, saudara bisa bersukacita. Kemudian ketika anak-anak lulus sekolah gitu kan, lagi ada wisuda dan yang lain, atau anak-anak menikah, semua acara berjalan baik, akhirnya anak-anak saudara bisa menikah, memiliki cucu, atau ada anak yang lahir, atau ada yang baru jadian gitu kan, atau ada yang kemudian dia punya mimpi yang luar biasa kemudian jadi kenyataan, dia bersuka cita. Ada yang kemudian mereka bisa jalan-jalan lagi tak
Masyar, ini kan kita lagi pada liburan ya, lagi pada merayakan kayak family time saudara ya. Sekalipun mungkin ada yang masih tetap bekerja, tapi mostly orang-orang sedang mengambil cuti, mengambil liburan yang selama 2 tahun mungkin tidak pernah merasakan naik pesawat dan liburan ke luar negeri atau ke luar kota, atau ada yang hanya sekedar pergi bersama keluarga dan yang lain ya saudara. Tapi saudara kemudian itu menjadi waduh, ini sukacita luar biasa, senangnya luar biasa saudara ya. Apalagi udah lama nggak liburan, biasanya happy-nya luar biasa, nggak bisa itu, maksudnya kayaknya nggak sabar nunggu untuk di mana akan pergi bareng atau di mana akan mengambil cuti ataupun liburan bersama saudara. Mungkin saudara akan bersukacita, atau apalagi saudara dapat apa yang saudara mungkin perjuangkan selama ini dengan susah payah gitu kan, dan kemudian saudara bersukacita. The problem is saudara ya, mungkin ada lagi saudara sehat, aduh begitu dicek kemarin hasilnya bagus saudara. Mungkin apalagi banyak kalau saudara bisa contohkan saudara. Tapi mungkin yang perlu menjadi pertanyaan saudara, bagaimana jika saudara tidak mendapatkan apa yang Anda dan saya mau? Bagaimana ketika Anda dan saya tidak mendapatkan hasil ketika saudara lagi check up kemudian hasilnya ternyata buruk? Bagaimana ketika saudara mendapati bahwa semua usaha karir itu tiba-tiba blast gitu kan, kemudian mungkin menurun ataupun jatuh tiba-tiba ataupun sekarat saudara, ataupun ada di antara saudara tiba-tiba dalam keadaan yang keuangan memang terjun bebas, ataupun mengalami hubungan-hubungan yang rusak saudara dengan orang-orang yang kita kasihi, atau saudara mungkin di PHK atau dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaan, atau Anda disabotase pekerjaan, Anda difitnah sehingga Anda dikeluarkan dari pekerjaan, atau Anda kehilangan orang yang Engkau cintai, atau Anda kehilangan orang yang tadinya menjadi best friend, kemudian orang itu memfitnah dan menusuk dari belakang, dan kehilangan teman tiba-tiba yang tadinya dekat banget kami tapi kemudian menjauh dan meninggalkan Anda. Mungkin Anda tiba-tiba diperlakukan tidak adil, dituduh melakukan sesuatu Anda tidak melakukan. Kemudian Anda melihat anak-anak mungkin ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang mulai pergaulan bebas, sementara ekspektasi Anda terlalu tinggi untuk mereka mengalami Tuhan, mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, tapi kemudian tiba-tiba diizinkan proses yang besar. Dan apapun itu saudara, apakah sukacita kita masih ada atau tidak? Contoh yang paling sederhana, ketika Anda bahkan untuk besok aja sudah gak tahu harus ngapain, kira-kira sudah pertanyaannya, saudara masih ada gak sukacita? Itu mungkin akan jadi pertanyaan buat setiap orang. Ketika saudara dapat kabar dokter, ya kita menolak ya, tapi kan saya tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak teman-teman yang kemudian dengar mamanya kena kanker, kena serangan jantung papanya, kemudian papanya divonis gagal ginjal dan yang lain. Itu ada dalam kehidupan sehari-hari saudara. Sehingga pertanyaannya, apakah masih ada sukacita dari Tuhan itu enggak saudara? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Jika semuanya itu tiba-tiba hilang, kalau hilang sebentar ya orang normal ya, ketika divonis kanker tidak mungkin juga puji Tuhan, enggak seperti itu juga, pasti ada nangisnya, pasti ada downnya, pasti ada ngerasa kayak bingungnya saudara. Tapi kan menjadi pertanyaan setelah kita menghadapi vonis dan kemudian beberapa waktu kita fight dan menjalani, saudara masih adakah sukacita yang dari Tuhan itu? Saudara, ketika saudara menghadapi, saya bilang yang badai-badai yang sulit, saudara, tiba-tiba dalam beberapa waktu kan pasti berubah suasananya. Orang bilang auranya horor dan yang lain, karena yang ada tuh mungkin kesedihan, yang ada tuh sakit hati, yang ada tuh nangis-nangis, yang ada tuh ketakutan, kekhawatiran dan yang lain. Tapi apakah itu stay selama-lamanya? Atau saudara itu hanya memang butuh waktu penyesuaian dari tadi shock, dari kaget, tapi kemudian saudara ingat, kemudian Tuhan itu kekuatan, kalau saudara baca firman Allah dikuatkan, kemudian ada orang-orang di sekeliling yang menguatkan saudara, berdoa buat saudara, sehingga saudara tiba-tiba, oh kok kekuatan dari mana ya? Masalahnya tetap sama. Anda masih dengan jalan tertutup secara keuangan. Anda masih dengan jalan tertutup ketika engkau dirumahkan tidak ada pekerjaan. Anda masih dengan jalan tertutup ketika engkau melihat semua yang engkau bangun habis dalam sekejap. Anda dalam masih dalam jalan yang tertutup ketika hubungan yang bertahun-tahun dibangun dengan susah payah kemudian bisa rusak, hancur dalam sekejap. Orang-orang yang engkau andalkan kemudian berbalik atau meninggalkan Anda atau diperlakukan tidak baik saudara. Itu merupakan seperti mimpi
buruk di siang hari. Anda kehilangan orang-orang yang Anda andalkan, saudara. Saudara bayangkan, suatu waktu saya ketemu dengan seorang ibu dan dia katakan dia kehilangan suaminya, sementara dia tidak tahu harus usaha seperti apa, karena ketika suaminya hidup dia tidak membangun usaha atau tidak diajarkan suami untuk mungkin bagaimana berbisnis atau yang lain, sehingga begitu suaminya meninggal dia shocknya luar biasa karena tidak pernah berpikir dia akan kehilangan suami ketika dia masih pernikahan, masih muda, anak-anak masih kecil, saudara. Dan dia katakan dia mengalami shock beberapa tahun itu, bingung mau ngapain, saudara. Tapi kemudian Tuhan luar biasa, ada ceritanya, ada storynya, saudara. Dia katakan ya memang dia kehilangan karena dia tidak ada pegangan, saudara. Tapi di berapa di antara saudara yang ketika mengalami semua masalah itu, saudara, memang ada waktu ya, pasti ada makan ya, ini ya, kayak ada perlu beberapa waktu untuk kita berdiam diri, untuk kita mencerna apa yang sedang terjadi. Ketika ada orang yang dia mengalami badai-badai yang besar, shock, kaget, ada mungkin kadang trauma, mungkin ada kadang-kadang menjadi bahkan menarik diri dari banyak orang dan merasa banyak pertanyaan. Saya ketemu dengan seorang istri dari teman kami yang sudah almarhum, dan dia katakan kan udah mau setahun suaminya meninggal, dan dia katakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dia tanya kepada Tuhan, tapi bukan tanya dengan marah, dia tanya kepada Tuhan, tapi dia katakan Tuhan selalu jawab, Tuhan selalu kasih pengertian. Tapi itu juga butuh waktu, saudara. Tapi yang saya mau bagikan, sukacita yang sejati yang datang dari Tuhan sebagai sumber, itu yang akan supply, itu yang akan menyediakan kekuatan, itu yang akan memberikan kita pengharapan dan tidak akan mati iman kita, saudara. Ketika Anda mendapatkan sumbernya, artinya kalau kita menimba air di salah satu perigi, saudara ya, sumur, kemudian kita timba-timba, setiap saat timba, ada saatnya mungkin kering, musim kering, perigi itu akan kering. Tapi ketika saudara mungkin mendapatkan ada tempat sumber air yang membual-bual, oh di situ airnya menjadi sumbernya, mata airnya, saudara, Anda tidak akan pernah kehabisan air, tidak ada pernah mengalami kekeringan. Yang itu saya maksudkan bagaimana, siapa yang menjadi sumber sukacita kita. Kalau Anda dan saya menaruhkan sumber sukacita kita, Anda dan saya, hanya di atas uang, ketika uang tidak ada, ketika uang tiba-tiba raib, ketika jalan tertutup, ketika bisnis mengalami stuck dan yang lain, ketika Anda menghadapi kenyataan bahwa ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang sulit untuk diperjuangkan, ketika Anda menghadapi kenyataan bahwa bagaimana caranya, tidak tahu dari mana datang pertolongan, saudara, Anda akan kehilangan sukacita. Tapi ketika engkau menjadikan Yesus sumber sukacita, Anda boleh bingung, Anda boleh tiba-tiba kaget dan shock, tetapi ada kekuatan yang baru yang akan memampukan saudara, sehingga sekalipun jalan masih tertutup, Anda diberi penghiburan luar biasa. Penghiburan itu yang akan membangkitkan semangat untuk apa? Mungkin bangun usaha lagi, mungkin bangkit lagi. Suatu waktu saya membaca satu kisah dari seorang artis. Dia katakan seperti ini, bahwa dari kecil papanya tuh selalu bertanya kepada dia, kamu kegagalan apa hari ini yang kamu alami? Dia bingung gitu, kok papanya senang kalau dia gagal. Dia katakan nggak apa-apa, justru papa senang kalau kamu ngalamin kegagalan, karena di situ kamu akan belajar. Kalau kamu hanya berhenti sampai di situ, artinya ya udah memang kamu gagal. Tapi bagaimana cara mengalahkan kegagalan, itu yang akan membuat engkau menang atas kegagalan. Sama saudara, ketika kesulitan datang, bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami sumber yang daripada Tuhan, yang memberi kita pengharapan dan sukacita, saudara. Ya tetap sumbernya itu Yesus. Dan itu yang akan membuat kita tetap bangkit, tetap semangat, tetap orang ketemu kita seperti tidak mengalami badai. Padahal mungkin ketika Anda sendiri di rumah, Anda berdoa udah gak tahu harus apa, udah berseru seperti apa. Sometimes ada mungkin ketakutan dan yang lain, tapi Anda lawan itu karena Anda tahu bahwa sukacita kita tidak bersumber atas keuangan. Sekalipun itu perlu, saudara, uang perlu. Gak ada uang juga, kita juga tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Kita tidak mungkin ke Alfamart dan kemudian main tumpang tangan. Saudara mungkin tidak mungkin ke sekolah dan kemudian bilang, oh ya saya percaya dengan iman sudah lunas. Tidak, saudara. Mereka perlu iman dan kenyataan Anda dan saya membayar uang sekolah, mungkin SPP buat anak-anak dan yang lain. Kita tidak mungkin ke tempat PLN dan kemudian oh iya saya bayar dengan iman. Semua perlu. Nah, the problem is apa yang menjadi sumbernya, saudara? Kalau uang menjadi sumber kita, saudara, dalam keadaan kejepit dalam hal itu bisa hilang selama-lamanya, saudara. Tapi jika Yesus
saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Kalau kesehatan ya, puji Tuhan kita senang dong kalau sehat ya, kita bersukacita. Tetapi tidak sedikit saya katakan orang yang mengalami divonis sakit ya, kita berdoa, kita jaga-jaga dan kita tolak juga. Tapi kan kita juga tidak bisa memikirkan hidup kita seperti apa. Sehingga ada orang-orang yang mengalami kesulitan divonis dokter. Kenapa mereka tetap semangat? Kenapa mereka tetap mengalami kekuatan? Karena mereka tidak menjadikan seluruh apapun hasil yang mereka dapatkan hari itu, hasil dari dokter, hasil diagnosa, kenyataan yang ada, menjadi sesuatu yang permanen, bahwa itu adalah akhir segala-galanya, itu udah tidak bisa berubah dan sukacita aku tergantung dari itu. Saudara, mungkin Anda nangis ketika divonis dokter, betul, semua pasti mengalami shock, kaget, dan mungkin bisa nangis berhari-hari. Tapi kita tidak akan stay di situ terus jika sukacita kita itu sesungguhnya Tuhan yang menjadi sumber. Saudara, engkau yang pernah divonis oleh dokter, setelah itu kan beberapa waktu kita perlu berpikir, mengambil keputusan. Kalau ada teman yang divonis cancer, dia harus memutuskan ini harus di kemo atau tidak. Tidak mungkin dia nangis stay di situ terus. Saudara harus mengambil keputusan, dan kekuatan daripada Tuhan itu yang memampukan kita untuk melangkah dengan iman, saudara. Dan kita bisa menang. Jadi sekali lagi, kalau sukacita kita itu tergantung daripada orang lain, ketika orang lain mengecewakan, Anda kehilangan sukacita. Sukacita itu ketika orang-orang memberikan kebahagiaan, Anda bisa liburan, Anda bisa, mungkin kalau orang yang masih ke diskotik ya, saya nggak tahu ya, mungkin mereka mencari di luar, ke klub, kemana, aduh happy dan yang lain. Ada yang sampai minum supaya mendapatkan sukacita, bisa senang, atau yang lain, saudara. Tapi itu cuma sementara. Tapi ketika engkau menjadikan Tuhan sumber sukacita, sekalipun Anda tidak, hari ini ada beberapa orang yang mungkin banyak yang tidak liburan seperti teman-teman yang lain, atau banyak yang hari ini tidak mengalami seperti orang bilang, kan ada orang yang dia mengalami kemewahan hidup, kayaknya berkatnya banyak sekali, sementara orang lain yang mungkin cukup ya. Jadi kita tidak akan merasa hilang sukacita. Anda tetap bisa akan berterima kasih, bersyukur, dan tetap bersukacita, nggak kehilangan itu, karena kita tidak menjadikan sumber sukacita kita kepada barang, kepada sesuatu, kepada kenyataan, kepada pencapaian, bahkan saudara, bahkan kepada jabatan kita atau siapa kita pun kita tidak menaruh itu. Sehingga ketika orang menghormati kita, puji Tuhan. Orang tidak menghormati kita, puji Tuhan, saudara. Itu yang memang harus dibangun. Sehingga saudara, apa kata firman Tuhan tentang sukacita yang daripada Tuhan? Karena saya percaya bahwa jadikan Yesus sumbernya, dan engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Dalam firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dalam Nehemia 8 ayat 10 gitu. Ayat ini ayat yang sudah menjadi ayat hafalan. Dikatakan, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Jadi saudara, kalau kekuatanku, perlindunganku. Jadi ternyata sukacita itu senjata. Sukacita itu ternyata seperti perisai yang ketika ada kesedihan yang ingin merampas sukacita kita, ketika ada kenyataan hidup yang akan membuat iman kita goncang, saudara, kita bisa ingat, oh iya, ternyata sukacita itu kekuatan, senjata, saudara. Kenapa? Karena kadangkala apa yang terjadi ketika kita melihat kenyataan hidup bertolak belakang dengan ekspektasi kita, yang akan datang apa? Kekhawatiran. Dan kekhawatiran yang tanpa iman itu yang tidak boleh. Ada orang bertanya, boleh gak khawatir? Oh, semua orang normal pasti pernah khawatir, pasti pernah takut. Tapi kekhawatiran tanpa iman, kita khawatir, tapi kalau kita takut dan tidak punya iman, ya itu yang bikin kita tidak mengalami kuasa, dan kemudian hidup dalam ketakutan, kehilangan sukacita, saudara. Sebab itu Daud katakan bahwa dia jujur, dia katakan, ketika aku takut, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi intinya saudara bisa takut, bisa khawatir, tapi tetap miliki pengharapan, tetap miliki keyakinan, tetap punya iman yang tidak bisa tergoncangkan oleh kenyataan realita hidup yang di depan kita. Jadi sukacita itu adalah senjata. Sukacita itu adalah kayak kekuatan. There is a power behind a joy from the Lord. Sukacita yang daripada Tuhan. Dan kemudian apa? Kenapa saudara? Karena Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena ternyata yang membunuh semuanya sukacita kita ini ketika kita dalam kesesakan, worry, takut, panik, bimbang, bingung, saudara. Itu yang membuat kita kehilangan. Dikatakan kekuatan kita itu menjadi tawar, menjadi kecil, saudara ya. Karena kalau kita tawar hati,
terus menerus. Saudara, orang takut bisa, orang tawar hati bisa, tapi jangan stay di situ terus. Saudara harus menemukan siapa sumber sukacita. Sebagai contoh, ada orang hamba Tuhan dari zaman dulu kan, pahlawan iman. Mereka kehilangan anggota keluarganya, mereka tidak punya harta yang melimpah. Mereka pergi memberitakan Injil, itu jalannya jauh-jauh. Mereka disesah, Paulus katakan dia disesah. Mereka ada di gelombang-gelombang yang besar, mereka terkapar di tengah laut. Mereka tidak makan berhari-hari, mereka tidak ada secara material, tidak terpenuhi. Tapi kenapa mereka menjadi tetap orang yang radikal buat Kristus, orang yang tetap on fire, saudara? Ada banyak hamba Tuhan yang di depan mata itu keluarganya dibantai, atau ada banyak hamba Tuhan yang memang mereka dikatakan bahwa mereka ada dalam keadaan yang kekurangan. Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya bahwa bukan berarti mereka tidak pernah mengalami, mereka mengalami, tetapi mereka tidak stay di situ terus, karena mereka tahu siapa sumber di atas segala-galanya, saudara. Jadi saudara, firman Allah berkata bahwa jika kita menjadikan kekuatan kita menjadi lemah, saudara, dan tawar hati, saudara, hilang semua harapan untuk kita mengalami kekuatan lewat sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Sebab itu saudara, saya tidak bilang bahwa tidak bilang tidak boleh khawatir. Khawatir semua orang ngalamin. Justru ketika Anda khawatir, Anda nangis kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Ketika saudara mendapati ada realita yang ada, tapi saudara bisa melawan dengan iman dan mempercayai bahwa janji Tuhan berkata bahwa Dia Allah yang melakukan mujizat dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam Lukas dikatakan bahwa Maria berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dikatakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bahkan bagi orang percaya. Bahkan Ayub 42 ayat 2 berkata bahwa aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Sebab itu apa yang harus kita lakukan ketika kita terancam sukacita kita hilang, terancam di depan kita kenyataan realita hidup terbalik mungkin 180 atau 180 tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, tidak ada jalan lain selain Anda mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mempercayai bahwa di tengah badai, di tengah kesulitan pun Dia sanggup memberikan damainya, sukacitanya. Paulus katakan bahwa biar damai sejahtera daripada Kristus itu memerintah dalam hatimu. Bahkan damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera yang melebihi akal, di luar akal dan pikiran, melampaui segala akal. Karena sesuai akal manusia ini jalan tertutup. Akal manusia dokter vonis. Akal manusia ini terancam, ini begitu banyak masalah dan membuat kita takut. Tapi yang menurut rencana Tuhan yang Tuhan berikan, damainya melebihi akal. Your wisdom bahkan tidak bisa menjangkau semua kebesaran dan kemuliaan, bahkan rencananya, bahkan damainya yang masuk ke dalam hati kita. Sebab itu ada orang yang dalam masalah besar, mereka tetap tersenyum, mereka tetap bekerja profesional, mereka tetap seperti ketemu orang seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal mereka fight luar biasa, mereka struggle luar biasa, tapi mereka menjadikan Yesus sumbernya, airnya gak akan habis-habis. Setuju, boleh katakan amin. Dan apa kata firman Tuhan dalam Habakuk? Dia katakan seperti ini, saudara, bahwa ternyata memang tidak ada pilihan yang lain. Semua itu tidak bisa tidak dihadapi, harus dihadapi. Di situ kita mengalami kekuatan, di situ kita mengalami ada kekuatan daripada Tuhan. Ayat yang selalu kita tahu sering dibaca, Habakuk 3 ayatnya yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa berpijak, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, firman Allah berkata seperti ini. Jadi ternyata dia katakan bahwa ini nggak ada satupun, dia katakan tidak ada kambing domba, tidak ada lembu sapi dan kambing domba. Dikatakan bahkan kambing domba terhalau, lembu sapi juga nggak ada satupun dalam kandang. Sedangkan saudara, pada zaman dulu orang yang mengembalakan atau orang yang memang hidup dari itu karena mereka memiliki ada banyak ternak dan sebagainya, saudara, itu artinya dia sudah kehilangan semua mata pencaharian, sumber kehidupan mereka setiap hari. Bahkan dikatakan bahwa dia katakan, saudara, tidak berbunga, dikatakan pohon anggur nggak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak ada menghasilkan bahan makanan. Ini jelas sekali ada orang-orang
yang menjadi petani anggur, ada yang pohon zaitun, dari pohon zaitun itu dijadikan minyak dan sebagainya. Dan saudara, ada juga dikatakan yang dia mengusahakan ladang untuk hasil bahan makanan orang-orang pada zaman dulu, saudara. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa even though, bahkan tidak ada sama sekali, tidak ada buah, tidak ada anggur, tidak ada pohon zaitun, mengecewakan. Mengecewakan berarti memang udah dimakan hama, mati, tidak ada hasil. Ladang gak ada. Jadi apa yang dia jual, apa yang akan menolong dia untuk kelangsungan hidup? Saudara, mungkin ada di antara saudara Anda kehilangan orang, kehilangan pegangan. Apa yang harus Anda sudah bangun bertahun-tahun hilang dalam sekejap. Ada di antara saudara bingung mau ngapain, tidak ada direction, mau buat apa juga bingung, saudara. Ada di antara saudara terancam dengan berbagai-bagai kebutuhan yang harus diselesaikan. Ada di antara saudara mungkin Anda kehilangan hubungan-hubungan yang penting, yang itu sangat penting sekali dalam hidup saudara. Orang yang tercinta, orang-orang yang terbaik Anda, baik yang dipanggil Tuhan maupun meninggalkan Anda, atau apapun, semua harapan-harapan yang runtuh seperti mimpi buruk di siang hari. Alkitab mencatat tidak ada sumber yang lain selain di dalam Tuhan. Dikatakan seperti ini bahwa aku akan beria-ria, akan bersorak-sorai, akan memuji Tuhan, akan menyembah Allah. Kalau Anda melayani, Anda tetap melayani. Kalau Anda bekerja, Anda tetap bekerja dengan baik. Kalau artinya nggak tahu mau ngapain tapi bertindak dengan iman. Kalau Anda mungkin mengalami stuck di bagian apapun, tapi Anda minta kekuatan Tuhan dan Anda bertindak, dan Tuhan akan memberi sukacita, dan itu akan menolong saudara untuk menghadapi hari lepas hari. Dan mujizat tidak akan pernah jauh dari orang yang tetap bersyukur dan bersukacita. Yang setuju boleh katakan amin. Katakan, sukacitaku dari Tuhan. Saudara, kalau sukacita kita hanya dari orang, saya katakan tadi, karena ketemu orang yang suka lucu, ketemu dengan teman, aduh senangnya jalan-jalan, saudara pulang ke rumah masalah tetap sama, tidak menyelesaikan. Anda ke bioskop, betul ada film bagus, film lucu atau film yang Anda suka. Anda punya hobi apa, pergi memancing, hobi golf kek, apa kek, you name it, saudara. Dan berpikir bahwa ketika engkau mengalihkan, kan orang bisa mengalihkan ya, supaya oh ya udah aku ini dulu deh, daripada aku stres, aku depresi. Saudara, itu tidak menyelesaikan. Itu hanya membantu kita mengisi waktu dan menekan stres ya. Jadi kayak level stresnya juga ditolong dengan mungkin hobi, dengan kita jalan sebentar. Tapi kalau saudara tetap menjadikan sukacita kita ini karena memang ada uang, sukacita ini karena jalan terbuka, sukacita ini karena berkat melimpah, karena memang tidak ada kenyataan yang buruk di depan, atau semua dalam keadaan baik, saudara tidak pernah menjadikan dia sumber. Anda hanya menjadikan dia cadangan. Kalau Anda perlu ada. Tapi ketika engkau menjadikan sumber, tidak akan pernah habis, bahkan di musim yang kering. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga saudara dalam keadaan yang musim yang terik pun, saudara masih tetap bisa berbuah, masih tetap bisa mengalami pertolongan Tuhan, masih tetap merasakan bahwa ada sukacita yang dari dalam, yang tidak bisa Anda beli kemanapun. Itu semua hanya dari Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi saudara, firman Allah sudah berkata dengan jelas, saudara. Alkitab mencatat Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Siapa itu? Firman Allah berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Jadi salah satu caranya, renungkan firman Allah. Tetap ingat setiap janji Tuhan. Taruh dalam hati kita bahwa Tuhan itu baik. Anda ucapkan perkataan iman. Itu akan menolong setiap kita untuk melihat bahwa Tuhan yang kita sembah ini tidak pernah berdusta. Setuju boleh katakan amin. Hanya orang yang percaya yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu Yesus selalu bertanya bahwa percayakah kamu? Percayakah kamu? Saya kadang-kadang berusaha untuk memahami mujizat itu seperti apa. Mujizat itu ketika tidak mungkin, Anda harus percaya. Sometimes harus seperti orang yang, aduh ini masuk akal gak masuk akal, tapi saya percaya. Nah ketika Anda di hadapan seperti itu, percaya dengan iman dan percaya damai sejahteranya itu akan turun buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Karena Tuhan tidak pernah tidak menggenapi janji firman-Nya. Tuhan tidak pernah dia berdusta. Dia tidak pernah misalnya hanya menolong satu orang dan kemudian tidak menolong yang lain. Dia tidak pernah hanya berbuat sesuatu kepada kita di waktu yang lampau dan kemudian tidak menolong kita di waktu berikutnya. Alkitab mencatat dalam Yeremia, saudara,
dikatakan seperti ini, Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Wah, ini real banget saudara ya. Jadi tidak menjadi sulit, tidak kehilangan sukacita, tetap hijau daunnya, tetap berbuah. Sekalipun itu dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Can you imagine that? Jadi di tahun kering pun kita tidak mati, bahkan menghasilkan buah. Itu kan ada hal yang sangat bertolak belakang. Karena apa? Karena Yesus sumber sukacita kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak bilang bahwa mungkin saya sedang share hari ini semua dalam keadaan baik. Ya mungkin tidak pernah ada orang yang tahu ya. Ada orang yang Anda ketemu teman senyum-senyum, nggak tahu hatinya hancur. Anda ketemu teman yang dia bercandanya luar biasa, dari luar covernya bagus, tapi ternyata memang lagi dalam keadaan badai. Jadi saudara, yang membuat kita tetap kuat, yang membuat sukacita itu kita tetap stay dalam hidup kita, jadikan dia sumber. Renungkan firman Tuhan, perkatakan setiap janji, meditasi saudara, dan engkau percaya bahwa dia menggenapi apa yang kita percayai. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga apa? Sekalipun masih di badai, sekalipun masih mengamuk gelombang besar, tapi Anda tidak akan kehilangan damainya, tidak akan kehilangan sukacitanya. Tetap bukan berarti kita ya udah ada keluarga yang meninggal, puji Tuhan ketawa-ketawa, nggak gitu saudara. Tapi Anda tetap memposisikan diri, mungkin sedang berduka, sedang mengalami masa transisi, tetapi Anda tetap memiliki pengharapan saudara, bahwa aku tidak ditinggalkan, Tuhan tidak pernah salah, aku tetap bersyukur, aku tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan aku. Dan itu yang membuat damainya itu mengalir. Sekalipun Anda masih di atas badai, masih di tengah badai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa di antara saudara yang mau berkata, aku jadikan Yesus sumber sukacitaku? Boleh tulis, Yesus sumber sukacitaku. Saudara percaya, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Anda akan dikuatkan, Anda akan dibangun, Anda akan dihiburkan, Anda akan diberi pengharapan yang memampukan kita melangkah dengan iman dan jalan terbuka. Setuju, boleh katakan amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih. Kalau kadang-kadang kami menaruh percaya, harapan, bahkan damai kami, sukacita kami kepada kenyataan hidup, tapi ketika kenyataan tidak sesuai, kami ciut, kami kecewa, kami tawar hati, dan kami sepertinya kehilangan pengharapan. Hari ini kami mau menjadikan Engkau sumber. Kami tidak akan pernah habis Tuhan. Sukacita, penyertaan, penghiburan-Mu selalu sempurna. Terima kasih, hamba berdoa buat setiap kami yang sedang mengalami kesulitan, badai-badai yang besar. Kami semua tetap mengalami penghiburan, sumber sukacita itu mengalir buat setiap kami. Bahkan ada di antara kami yang dalam keadaan baik, mereka tetap mengalami sungainya Allah. Damai sejahtera pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka ada di momen-momen mereka memerlukan Engkau, mereka tidak lupa Yesus sumbernya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu setiap kami mengalami kekuatan, mujizat, pertolongan, penghiburan, bahwa Tuhan sumber sukacita kami. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar, biarlah itu boleh termeterai dalam hati kita. Dan kita benar-benar saudaraku boleh menghidupi firman itu. Dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita menyiapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan. Dan sebelum nanti kita akan makan roti dan anggur ini yang merupakan persekutuan saudaraku dengan tubuh dan darah Yesus, biarlah saudaraku lewat perjamuan kudus ini kita mengingat tentang kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, Dia yang sudah menanggung semua sakit penyakit kita. Dia sudah menanggung saudaraku semua dosa dan kesalahan, dan oleh kuasa darahnya dan oleh kuasa bilurnya kita disucikan, dikuduskan, disembuhkan. Dan percayalah saudaraku,
bahwa ketika kita makan roti ini yang merupakan persekutuan dengan tubuhnya, dan kita minum anggur yang merupakan persekutuan dengan darahnya, saudaraku, dengan iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita angkat roti yang telah kita siapkan, dan sebelum kita memakannya, maka kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita menyiapkan cawan, dan sebelum saudaraku kita meminumnya, atau anggur maksud saya, sebelum kita meminumnya, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan darah dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur untuk kasih-Nya, untuk pengorbanannya. Bapak Ibu saudaraku, dengan kita mengimani sepenuhnya di dalam perjamuan kudus ini, mengimani tentang kasih dan pengorbanan Yesus, maka percayalah saudaraku, saat ini Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Maka itu mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur. Oh Yesus, Tuhan, pujianku, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya oleh kuasa darah dan pinur-Mu, kami disembuhkan, dipulihkan. Selamanya puji Tata. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Kids. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel, dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu pada hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu, setiap doa-doa kami panjatkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kami akan mengalami perubahan. Dan kami percaya kami mengalami kuasa doa, karena kami tahu ada Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu, setiap kami mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk kebaikan-Mu pada hari ini, dalam ibadah pada hari ini. Dan terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.